Anak-anak, kita akan mempelajari materi selanjutnya yang tidak jauh beda dengan materi sebelumnya. Nah, anak-anak, coba lihat gambar ini. Ini gambar colokan listrik. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah colokan listrik, bagaimana menggunakan listrik dengan efektif. Jika tidak menggunakan, maka segera dimatikan. Lampu, ruangan-ruangan, televisi yang tidak digunakan, dimatikan. Begitu juga menghemat dengan sumber daya alam, yaitu energi dari alam berupa minyak, bumi, bensin, solar, dan lain-lain. Kita harus menggunakan dengan seefektif mungkin, karena bahan bakar bumi itu adalah bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Perlu waktu ratusan tahun untuk ada kembali bahan bakar tersebut, karena berasal dari fosil, itu dari bekas tanaman dan hewan yang ada sehingga menjadi bahan bakar yang kita gunakan sekarang ini. Selanjutnya adalah penggunaan kertas. Tahukah anak-anak, satu rim kertas itu memerlukan satu pohon yang harus tumbuh selama 5 tahun. Dan setiap satu lembar kertas memerlukan 2 cangkir air. Selain itu pula memerlukan bahan-bahan kimia, energi, dan lain-lain, sehingga banyak sekali bahan dari alam yang digunakan untuk menghasilkan sebuah kertas. Pintar-pintarlah dalam memanfaatkan sebuah kertas, karena kalau misalnya kita menggunakan secara boros, tentu biaya akan lebih besar dan kita tidak, alam kurang bersahabat dengan kita karena makin berkurangnya pohon. Begitu juga dengan penggunaan air. Air digunakan dengan sebaik mungkin. Ayo anak-anak, bagaimana cara menghemat air? Ya, matikan keran jika sudah tidak digunakan, tidak membuka keran dengan sepenuhnya. Kemudian kalau anak-anak mandi, jangan membuang air dengan sembarangan, karena tidak sebagian orang di dunia ini banyak yang masih sangat membutuhkan air. Bagi kita yang berlimpahan air, kita menghemat air agar pertama menghemat biaya dan tidak memboros-boroskan air yang sangat berguna sekali bagi kehidupan manusia. Kalian bayangkan saja jika saja kita kesusahan air. Bagaimana mau mandi, bagaimana mau minum, bagaimana mau membersihkan rumah kalaupun air sudah tidak tersedia lagi. Dari gambar di atas tadi, anak-anak memahami bahwasanya penggunaan energi itu harus bisa dikurangi, diminimalkan, hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada yang namanya sia-sia, tidak ada penggunaan energi listrik yang berlebihan. Jika kita menggunakan lebih sedikit, maka bumi kita akan lebih ramah. Polusi udara, polusi, dan menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Nah, anak-anak, dari gambar tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya berhemat energi adalah kewajiban kita semua. Sekarang kita memperhatikan sebuah poster. Dari gambar tadi, apa informasi yang kamu dapatkan? Anak-anak bisa menjawab sendiri dengan pemahaman sendiri dari yang Bapak jelaskan, dari Bapak bacakan tadi. Kemudian, pesan apa yang disampaikan poster ini? Silahkan anak-anak jawab sendiri apa yang disampaikan dari poster ini. Pesan apa? Kamu tadi sudah melihat gambar, mendengarkan penjelasan, dan kamu bisa menyimpulkan sendiri bagaimana informasi yang didapat dan pesan apa yang disampaikan. Nah, anak-anak, kita
akan belajar membuat sebuah poster seperti poster di atas. Bapak akan memberikan beberapa topik yang bisa kalian ambil salah satunya saja yang kalian suka. Contohnya, menghemat energi, transportasi. Salah satu cara berhemat apa anak-anak? Berjalan kaki, berkendara sepeda, atau menggunakan bis ke sekolah. Tidak menggunakan alat yang menggunakan bahan bakar energi, apalagi satu orang satu. Kemudian contoh yang lain, kurangi sampah sisa makanan, dan bagaimana cara menggunakan lampu pada saat tidak dipakai, pada saat siang hari, kemudian AC. Kalau anak-anak AC, itu usahakan ruangannya tertutup. Kalau terbuka nanti AC-nya bekerja lebih keras dan tagihan listrik akan membengkak. Penggunaan kulkas juga menggunakan watt yang rendah, kemudian rice cooker pada anak nasi, dispenser kalau anak-anak punya, gunakanlah seperlunya saja. Tidak harus dicolok terus-menerus. Kemudian peralatan-peralatan kantor, bahan-bahan yang hemat energi, kemudian mematikan komputer pada saat tidak digunakan dan mematikan energi listrik tidak digunakan. Untuk televisi pun ada anak-anak. Televisi dari televisi tabung, kemudian LCD, kemudian sekarang LED. Jenis lampu LED itu jauh lebih hemat dibandingkan TV tabung. Sama dengan jenis lampu berbasis LED lebih hemat daripada lampu bohlam dan lampu LCD. Nah, ayo anak-anak, sudah memilih topik mana yang akan dibuat? Sudah kalian bayangkan yang sesuai dengan kalian? Coba kalian pilih salah satu, mau yang mana yang sesuai dengan kalian. Silahkan dibuat masing-masing. Setelah kalian memilih, kalian mengambil topik. Contohnya tadi adalah menghemat air. Bisa juga mengambil contoh lain, misalnya menghemat listrik. Misalnya menggunakan lampu. Topiknya tentang apa? Bagaimana pesan yang ingin kamu sampaikan. Gunakan lampu seperlunya, terus nanti berikan gambarnya, terus apalagi? Bagaimana pemanfaatan lampu supaya bisa menghemat lampu. Anak-anak harus perhatikan, setelah menyusun topik tersebut, yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah poster. Bahasa yang disampaikan mudah untuk dimengerti. Jangan sampai menggunakan bahasa yang susah dipahami oleh orang lain. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cobalah ke temanmu, cobalah ke orang tuamu, cobalah ke kerabatmu yang lain. Apakah kalimat yang kamu sampaikan dalam poster tersebut bisa dipahami? Selanjutnya adalah kalimatnya hanya singkat, padat, jelas, dan berisi. Misalnya, hematlah air bagi keselamatan bumi. Hematlah air, hemat biaya. Misalnya, gunakan listrik seperlunya saja. Hematlah kertas, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan beberapa kalimat lain yang jelas, singkat, padat, jelas, dan berisi. Nah, poster biasanya kombinasi dengan gambar. Artinya ada gambar, ada poster. Karena itu menyeratkan lebih menarik dilihat oleh orang yang kita tuju. Jika ada gambar, ada kalimat, maka akan lebih mudah mata kita untuk memperhatikan poster tersebut. Ya, tadi ada kalimat yang padat, singkat, jelas, berisi, dan dikombinasikan dengan gambar. Maka itu dengan mengkombinasikan kata, kalimat yang benar, kemudian gambar yang menarik, maka dengan warna-warni yang bagus, orang akan menarik untuk melihat poster yang kita buat. Usahakan untuk membuat sebuah poster, bahan yang bagus, tidak mudah rusak dan sobek.
box kalender, karton, ataupun koper buku, dan bahan-bahan yang lain yang cukup kuat. Apalagi mau ditempelkan di luar ruangan. Artinya mudah rusak terkena angin, mudah rusak terkena matahari, terkena air, dan lain-lain. Sesuaikan ukuran dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Jika anak-anak menaruh di mading kelas, mading sekolah, maka ukurannya sesuaikan dengan ukuran mading tersebut dan tempat yang ditaruh. Apabila menaruh di luar ruangan ataupun di pinggir jalan, usahakan cukup mudah dibaca oleh orang yang lewat. Artinya, ada tempat, ada ukuran, sesuai dengan tempat dan ukurannya. Bisa dipahami anak-anak bagaimana syarat-syarat membuat poster? Tugasnya tadi adalah kita setelah melihat jenis-jenis tema yang kita buat dari berbagai macam cara menghemat energi, kemudian menentukan topik yang kita pilih, kemudian Bapak tadi sebutkan cara membuat poster yang baik. Sekarang tugas kalian adalah membuat poster. Posternya harus berisi hak untuk mendapatkan energi dan kewajiban untuk hemat energi listrik. Tugasnya bisa saja anak-anak sesuaikan, tidak harus listrik, air, dan lain-lain. Beberapa contoh poster yang bisa kalian lihat, ini adalah tentang cara menghemat listrik. Artinya, listrik yang digunakan dihemat dengan sebaik-baiknya. Kemudian gambar selanjutnya, gambar lampu bohlam, gambar bumi. Ya, apabila lampu bohlam digunakan dengan baik, dengan efektif, dengan hemat, maka bumi kita akan lebih ramah. Artinya lebih terjaga. Yang lain, hemat energi, hemat air, hemat listrik, maka bumi akan tersenyum. Nah, anak-anak, tadi terkait dengan poster tadi, bahwasanya hak adalah segala sesuatu yang sah dan berhak kita miliki secara lain. Anak-anak harus memahami bahwasanya setiap individu, setiap orang kita memiliki hak. Namun, apa yang kita miliki ini harus disesuaikan dengan hak orang lain. Contohnya saja, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk belajar, hak untuk membeli sesuatu, hak untuk menghibur diri. Tetapi, kalau hak kita berbenturan dengan orang lain, maka kita harus bisa memahami orang lain dengan haknya masing-masing. Jangan memaksakan diri. Sebagai satu contoh, anak-anak boleh kan mendengarkan musik. Musik yang didengarkan adalah hak kita. Akan tetapi, apabila musik yang kita mainkan itu kita putarkan dengan suara yang cukup keras dan mengganggu orang di sebelah, maka berarti kita sudah mengganggu orang lain. Makanya, hak kita itu disesuaikan dengan hak orang lain. Orang pun berhak. Orang berhak untuk istirahat, orang berhak untuk tenang, orang berhak untuk tidur. Anak-anak harus bisa menyesuaikan, walaupun memiliki hak, tetapi tidak boleh memaksakan hak kita kepada orang lain. Terjadilah rukun, saling tenggang rasa, saling memahami satu sama lain, sehingga rukun hidupnya. Kemudian, salah kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Artinya, apabila kamu menginginkan hak, lakukanlah kewajibanmu. Lakukanlah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, anak-anak ingin mendapatkan nilai hasil belajar. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, mengerjakan ulangan, menghormati guru, kemudian mendengarkan dengan seksama. Anak Anda ingin pintar, tetapi anak Anda tidak belajar, maka artinya kewajiban anak Anda tidak lakukan, tapi anak Anda menuntut hak. Itu adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Contohnya saja, anak Anda berhak disayangi oleh orang tua.
Kewajiban Anda adalah membuat orang tua senang dengan rajin belajar, membantu orang tua pekerjaan rumahnya. Tetapi apabila anak Anda tidak rajin belajar, sering marah dengan orang tua, menolak suruhan orang tua, kemudian Anda menuntut hak, minta disayangi, maka sesuatu itu adalah pekerjaan yang salah. Anak Anda ingin hak anak Anda berteman, tetapi kewajiban anak Anda adalah tidak menghargai teman, sehingga tidak ada yang mau berteman. Itu pun artinya kewajiban kita untuk menghargai teman tidak dilakukan, hak kita pun tidak akan kita dapatkan. Intinya, kesimpulannya adalah apabila kewajiban dilaksanakan, maka hak akan didapatkan. Dilakukan secara seimbang, maka tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena Anda harus amalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kewajiban, mendapatkan hak. Laksanakan kewajiban seimbang dengan hak. Nah, anak-anak, bila kewajiban sudah dilakukan, maka hak pasti akan didapatkan.